Alhamdulillah, Pak Dede. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, hari ini akan melaksanakan coaching, betul? Betul Pak. Dengan siapa Pak? Dengan kebetulan coachnya itu Pak Ridwan. Alhamdulillah sekarang sedang menunggu di depan. Sebelum melaksanakan praktek coaching, boleh saya sedikit bertanya ya? Boleh Pak, silakan. Ketika praktek coaching yang akan dilaksanakan, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan coaching ini? Rubrik penilaian yang akan saya gunakan yaitu dilihat dari indikator tahapan-tahapan alur cerita. Saya akan melihat indikator tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan pertanggungjawaban Pak. Baik Pak Dede, kemudian kompetensi coaching mana yang nanti Pak Dede akan kembangkan? Saya ingin mengembangkan pertanyaan yang pertama yang berbobot ya Pak ya, yang bersifat terbuka sehingga nanti coach itu ketika mendengarkan jawaban coach bisa berpikir untuk langkah-langkah yang diambil seperti apa ke depannya. Berarti lebih spesifiknya lagi mengarah si coach untuk berpikir, menggali ide-idenya. Mungkin itu saja Pak ya, yang saya tanyakan. Silakan bisa dipanggil Pak Ridwannya untuk melaksanakan praktek coachingnya. Saya meminta izin untuk mengobservasinya. Baik, silakan Pak. Untuk waktunya nanti saya akan panggil dulu Pak Ridwan, nanti kita bisa ngobrol siang. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi Bapak. Kelihatannya dari kemarin Pak Ridwan merasa banyak deh. Kenapa kira-kira? Begini Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak. Kebetulan ada sedikit permasalahan Pak di kelas ketika saya mengajar Pak. Jadi saya ingin sekali meningkatkan atau ada temuan di kelas bahwasanya ada anak yang pasif gitu loh Pak di kelas itu. Iya. Jadi anaknya pasif Pak ya pada saat pembelajaran mungkin Pak? Betul Pak. Oh iya. Bagaimana perasaan Bapak saat melihat murid-murid di kelas itu pasif? Sangat khawatir yang saya rasakan. Khawatir. Kekhawatiran tersebut, saya khawatirnya bagaimana nanti kedepannya anak tersebut, apakah dia bisa dilanjutkan pendidikannya, pembelajarannya, kemudian juga apa ya? Khawatirnya itu anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik Pak, karena kepasifannya itu. Kepasifannya seperti itu Pak. Oh iya, jadi ada siswa yang pasif dalam kelas gitu ya. Betul. Kira-kira dari obrolan kita apa nih tujuan Bapak nih? Saya ingin sekali mencari solusi bagaimana caranya agar siswa tersebut bisa aktif gitu loh, jangan sampai anak tersebut terlalu pasif. Jadi adanya solusi dari pembicaraan kita ya. Betul Pak. Oke. Kira-kira apa saja nih faktor yang menyebabkan murid Bapak pasif? Banyak faktor sih sebenarnya kalau saya perhatikan, diantaranya mungkin anak tersebut capek atau tidak tertarik dengan pelajarannya, atau mungkin juga karena dia jenuh dengan apa yang saya sampaikan, atau mungkin penyampaian saya itu kurang bagus gitu, kurang menarik, jadi kurang bervariatif mungkin Pak. Kejenuhan siswa mungkinnya, jenuh mungkin bisa jadi ya. Bagaimana kondisi belajar murid di rumah kira-kira Pak? Kalau menurut orang tuanya sih anak tersebut terlalu banyak bermain Pak. Iya, jadi ketika habis bermain dia capek, jadi waktu untuk belajar itu tidak ada, jadi langsung istirahat. Intinya malas untuk melaksanakan belajar di rumahnya pun karena capek, terlalu banyak bermain, seperti itu Pak. Oh, berarti di lingkungan rumahnya terlalu banyak bermain. Iya. Tapi tetap ya dalam pembelajaran Bapak menyampaikan apa yang sudah dibuat untuk ajar atau RPP-nya. Betul Pak. Jadi saya menyampaikan sesuai dengan apa yang harus saya sampaikan, sesuai dengan prosedurnya supaya siswa aktif ya. Betul, tapi Pak. Tetap saja siswa seperti itu ya. Betul Pak. Kalau misalkan masalah yang dihadapi kita skalakan dari 1 sampai 10. Level berapa nih kira-kira permasalahan Bapak nih? Kalau diperhatikan sepertinya level 6 Pak. Soalnya ada aktifnya juga tuh kadang-kadang, tapi sering-seringnya itu pasif, kurang aktif seseringnya, sepertinya di level 6 Pak. Kalau boleh tahu siswa Bapak di kelas ada berapa? Ada 25 Pak. Ada 25? Iya. Berarti dari 25 orang itu berapa orang nih yang kebanyakan tidak aktif? 4 sampai 5. Ada 6 lah. 6 orang yang pada saat pembelajaran kurang aktif, kurang menyimak. Bapak
menjelaskan gitu ya. Betul Pak. Oh iya. Terus rencana Bapak nih yang mau ditingkatkan ke level berapa peningkatannya kira-kira dari level tadi yang disampaikan 6 Iya. ke level berapa? Dari level 6 sepertinya untuk sementara ini kayaknya saya mau menaikkan ke level 8 aja dulu Pak. Karena kalau misalkan sampai ke level 10 gitu, kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 gitu, mungkin nanti aja bertahap gitu Pak. Jadi sementara untuk saat ini mungkin saya niatnya itu berencana untuk meningkatkan dari 6 itu ke 8 saja dulu Pak. Betul saja nih Pak, kalau seandainya kita langsung ke angka 9 ataupun 10, seolah kita kayak harus banget gitu ya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang dapat Bapak lakukan untuk membantu murid-murid agar lebih aktif di kelas pada saat pembelajaran Pak? Ya, baik. Rencananya saya itu akan mengajak murid-murid tersebut untuk berpartisipasi aktif secara apa ya, mengajaknya dengan halus. Mungkin kalau misalkan anak tersebut dilihat dari kondisinya anaknya tersebut butuh perhatian, jadi saya akan mengajaknya secara halus untuk berpartisipasi aktif. Kemudian juga saya akan mengajaknya untuk melaksanakan tugas secara berkelompok Pak. Iya, jadi akan saya kelompok-kelompokkan. Jadi apa ya, anak tersebut diajak untuk terlibat langsung dalam kelompoknya gitu. Rencananya seperti itu. Rencananya. Selain berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dikelompokkan, kira-kira model metode apa nih yang akan Bapak lakukan, model apa nih yang kira-kira cocok agar siswa itu beraktif dalam pembelajaran selain yang tadi disebutkan. Mungkin saya akan melaksanakan berbicara secara empat mata Pak. Empat mata. Iya, jadi anak tersebut akan saya ajak ngobrol secara face to face, empat mata, menggali kenapa sih anak tersebut gitulah. Iya, tepat Pak. Iya, kok tidak aktif, kemudian apakah dia merasa jenuh dengan pelajaran yang saya sampaikan, cara saya, atau mungkin ada faktor lain yang membuat anak tersebut seperti itu ya. Oh iya, bagus sekali Pak. Kemudian bagaimana cara Bapak nih untuk berkoordinasi dengan orang tua, karena kan tadi disampaikan bahwa anak tersebut sering main katanya Pak ya? Iya. Sering main di rumahnya gitu. Betul Pak. Akibatnya yaitu pada saat pembelajaran tidak aktif. Iya Pak. Jadi kayak acuh tak acuh dalam pembelajaran kita. Betul Pak. Kira-kira apa tuh Pak berkoordinasi dengan orang tuanya? Sepertinya saya akan mengagendakan pertemuan rutin Pak dengan orang tua. Iya. Misalkan kalau ada anak yang bermasalah, mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya untuk melakukan pertemuan rutin. Mungkin orang tuanya yang dipanggil atau saya sendiri yang datang ke rumahnya gitu Pak. Jadi untuk menggali ada apa di lingkungan keluarganya, kemudian juga mungkin yang itu memungkinkan untuk anak tersebut seperti itu gitu Pak. Selain daripada permasalahan yang ada di kelas gitu. Jadi saya jaga-jaga misalkan kalau di keluarganya seperti apa, seperti tadi kan anak tersebut senang bermain. Nah, jadi anaknya kelelahan, mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya untuk ngobrol secara agendanya akan diagendakan secara rutin gitu Pak. Bagus sekali Bapak apa yang sudah Bapak rencanakan dengan ke rumah orang tua ya, karena memang yang tahu sebenarnya kondisi anak itu orang tuanya Pak ya. Betul. Bagaimana kondisinya, bagaimana di rumahnya, ini akan berefek pada pembelajaran ini, seperti itu Pak ya. Kemudian apa nih rencana Bapak kedepannya untuk membantu murid yang tidak aktif dalam pembelajaran kedepannya? Rencananya itu mungkin yang diprioritaskan yang tadi Pak. Jadi akan saya kelompokkan dulu, kemudian dalam kegiatan pelajarannya, kemudian untuk membantunya yaitu tadi itu apa? Berbicara empat mata, ya, kemudian juga berkoordinasi dengan orang tuanya. Kira-kira siapa yang akan dilibatkan dalam mengaktifkan atau agar anak aktif dalam pembelajaran, siapa saja nih yang dilibatkan selain orang tua tadi? Selain orang tua mungkin saya akan meminta bantuan dari teman sejawat untuk mengingatkan saya gitu kan, agar sayanya itu lebih termotivasi untuk meningkatkan anak tersebut. Kemudian juga saya akan belajar dari beliau-beliau bagaimana mereka menangani anak-anak yang kurang aktif di kelas. Berarti Bapak secara langsung sudah berkolaborasi nih dengan guru-guru yang lain gitu ya? Betul Pak. Selain tadi ya, selain ke orang tua mungkin. Betul Pak. Kemudian kira-kira rencananya kapan nih akan dimulai
kayaknya Pak ya. Cepatnya. Soalnya khawatirnya itu anak tersebut ketinggalan loh pelajarannya Pak. Betul. Jadi mungkin saya akan berencana akan melaksanakan secepatnya, mungkin minggu depan Pak. Minggu depan? Iya, saya akan laksanakan minggu depan. Kebetulan kan ini akhir minggu ya Pak. Jadi mungkin minggu depan awal mulai minggu baru pelajaran mulai lagi, nanti saya akan coba untuk melaksanakan rencana yang saya rencanakan. Terima kasih Bapak atas waktunya yang disampaikan dari obrolan kita tadi. Kira-kira sudah dapat solusinya belum Pak? Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan obrolannya sangat bermanfaat. Saya sudah mendapatkan apa ya, pencerahan untuk melihat, untuk mendapatkan apa ya, solusi dari masalah ini gitu loh. Ya tadi seperti tadi itu, jadi saya akan apa ya namanya, meningkatkan kemampuan saya untuk agar pembelajaran saya lebih menarik gitu Pak. Kemudian saya akan berkolaborasi, berkoordinasi dengan orang tuanya. Saya akan meminta pendapat dan apa ya, dari teman sejawat juga Pak. Kemudian yang tadi itu apa ya, face to face Pak, ngobrol dengan anak secara hati dan hati Pak, seperti itu. Kira-kira nih dari obrolan kita, apakah ada yang mau diobrolkan lagi selain tadi anak kurang aktif? Sepertinya tidak ada Pak, tapi mungkin nanti saya akan meminta waktu Bapak lagi untuk mengobrol kembali. Saya ingin apa ya, melihat, mengobrolkan hasil dari apa yang sudah saya tingkatkan gitu Pak. Jadi saya nanti mohon waktunya untuk kita bisa ngobrol lagi. Ingin apa ya, melihat perkembangan dari rencana saya yang tadi saya sampaikan Pak. Kira-kira kapan Pak? Kira-kira? Itu 1 minggu, 2 minggu, mungkin 3 minggu ke depan Pak. 3 minggu depan. Ya. Saya akan tunggu. Saya akan insya Allah saya akan luangkan waktu buat Bapak untuk mendengarkan hasil dari apa yang kita sekarang obrolkan. Mungkin itu Pak, saya ada acara nih ke depan nih. Mohon maaf kalau misalkan ada yang salah dari saya atau kata saya itu ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih waktunya. Mohon maaf juga barangkali saya apa ya, mengganggu waktu Bapak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekali, malah saya alhamdulillah bersyukur sekali. Iya, Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Langsung saja ya Pak Dede, dari apa yang saya lihat dari praktek coaching yang Pak Dede laksanakan sangat luar biasa sekali ya. Saya lihat sudah sesama mitra ya, karena pada prinsip coaching itu yang diharapkan itu kemitraan antara coach dan coachee gitu. Itu setara ya. Jadi dari apa yang dilaksanakan pada saat praktek coaching tadi ya, apakah sudah sesuai dengan apa yang di awal kita bicarakan tadi? Sudah sesuai dengan kompetensi yang di awal dibicarakan tadi? Berdasarkan catatan saya Pak ya, atau berdasarkan dari apa yang sudah saya lakukan terhadap coaching, alhamdulillah Pak sudah sesuai dengan indikator kompetensi yang saya harapkan Pak. Coaching juga sudah merasa terbuka nih Pak, bisa memunculkan ide-idenya, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, cara mengatasinya bagaimana. Dari rencana kemudian waktu aksi nyatanya juga sudah bisa dijadwalkan Pak, dengan tadi bilang nanti 3 minggu ke depan. Alhamdulillah ya. Izin menyampaikan dari hasil pengamatan saya tadi ya Pak Dede, juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat berbobot ya. Sehingga si coach itu bisa menggali ide-idenya, terlihat runtut, waktunya pun nanti kapan saja yang akan membantu gitu ya, sudah tergali semua, sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas waktunya, yang mudah-mudahan hal seperti ini bisa dilaksanakan bukan hanya pada saat sekarang, tapi ke depan juga bisa dilaksanakan. Ini Pak. Kedepannya nih, sebagai seorang coach, dari kompetensi coaching mana yang Pak Dede ingin dikembangkan lebih lanjut? Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan ke depan Pak ya, yaitu dengan kompetensi menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Mengapa? Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot, coach bisa merasa terbuka dengan kita ya, bisa merasa nyaman, dan selanjutnya saya akan menjadi pendengar yang baik bagi coach. Mungkin itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Dede, sangat luar biasa sekali atas coachingnya gitu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas supervisornya atau atas observasinya, mudah-mudahan jadi perbaikan untuk kedepannya.